semua. Kalian udah pada tahu belum sih konseling wellness? Kalau kalian belum tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Wellness dalam pengertian ini merupakan sebuah proses aktif yang melibatkan keseluruhan dari aspek individu dalam mencapai kehidupan yang lebih utuh dan lebih baik. Sedangkan Bill Helter 1984 mendefinisikan wellness sebagai sebuah proses aktif di mana manusia dapat menyadari, membuat keputusan, dan mencapai sebuah keberhasilan. Selanjutnya, pada tahun 1987, para psikolog yang bernama Archer, Robert, dan Gage memahami wellness sebagai sebuah proses dan keadaan sebuah pencarian fungsi manusia yang maksimal yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan yang terbaru, menurut Myers, Sweeney, dan Winter pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa wellness adalah sebuah orientasi jalan hidup untuk mencapai kesehatan optimal dan kesejahteraan, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa terintegrasi oleh individu untuk menjalani hidup dengan lebih penuh dalam masyarakat manusia dan lingkungan alam. Secara ideal, ini merupakan keadaan sehat yang optimum dan kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masing-masing individu. Nah, sekarang udah pada tahu kan wellness itu apa? Yuk sekarang kita lihat contoh konseling wellness itu kayak gimana sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Kasih Bu. Halo, selamat siang. Siang. Kalau Ibu boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Dina. Oh, nama kepanjangan kamu? Kalau Ibu boleh tahu siapa? Nama panjang saya Dina Fariza Ulfa Bu. Oh, oke. Biasanya dipanggil Dina, Fariza, atau Ulfa nih? Dina Bu. Nah, biasanya Dina ya Iya. teman-teman ya. Dina dari kelas mana? IPA atau IPS? Saya dari kelas 11 IPA 6. IPA 6 ya. Lagi ini ya, guru-gurunya pada rapat semua ya Dina ya? Iya, lagi jam kos Bu. Oh iya, ini juga lagi ada jam kos ya. Kalau Ibu boleh tahu nih, Dina datang ke sini karena kemauan Dina sendiri kah? Atau disuruh teman nih karena kayak udah curhat aja sama ini guru BK gitu? Saya kesini karena kemauan saya sendiri Bu. Kemauan Dina sendiri ya, karena apa? Karena ya saya udah banyak masalah nih, terus saya bingung mau cerita ke siapa. Jadi saya datang ke sini ke guru BK. Ya. Sebelumnya Dina ini udah pernah belum sih, maksudnya curhat atau cerita atau konseling lah, bisa dibilang konseling? Ke guru BK ya Bu? Ya, ke siapa kayak konseling? Ya, ke guru BK. Belum pernah Bu. Belum pernah, ini pertama kalinya saya konseling. Belum pernah sama sekali ya Dina ya? Belum. Jadi Dina belum tahu apa itu konseling, ada asas-asasnya belum tahu ya jadi ya? Belum. Oh ya, jadi di sini Ibu jelasin dulu ya Dina. Jadi konseling itu adalah pusat bantuan dari konselor terhadap konseli. Nah, apa namanya, tujuannya itu tuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh konselingnya sendiri, dimana konselornya itu adalah ibu dan konselingnya itu Dina sendiri. Nah, di dalam konseling ini ada 4 asas Dina. Yang pertama ada kesukarelaan, keterbukaan, kesukarelaan, sama kemandirian. Nah, dari 4 asas ini itu tuh punya pengertiannya sendiri-sendiri Dina. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Nah, jadi kerahasiaan ini Dina nggak usah takut kalau misalkan cerita Dina bakal orang-orang tahu nih. Pokoknya intinya yang tahu cerita Dina itu cuma ada di ruangan ini. Jadi intinya cuma Ibu, Dina, dan Allah yang tahu. Yang kedua ada kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini Ibu harus sukarela mendengarkan keluh kesah, cerita, masalah yang dialami oleh Dina. Jadi Ibu harus kayak sukarela mendengarkan semua permasalahannya Dina. Nah, yang ketiga ini ada keterbukaan. Di sini Dina nggak ada paksaan atau dorongan dari teman untuk bercerita. Maksudnya itu Dina harus terbuka kepada Ibu untuk bercerita gitu, tanpa ada paksaan dan nggak ada yang ditutup-tutupin. Yang keempat ini, nah, kemandirian ini Dina harus maksudnya mandiri untuk menentukan pilihan Dina mau kemana. Jadi bukan Ibu yang nentuin Dina harus kesini gitu, enggak. Jadi di sini Ibu cuma mengarahkan Dina ini kemana gitu, biar nggak salah arah gitu Dina. Gimana Dina, udah paham belum? Udah paham Bu sekarang.
Alhamdulillah ya kalau Dina udah paham. Nah, di dalam konseling ini sendiri itu ada waktunya Dina. Waktunya itu 30 menit, 35 menit. Nah, kalau misalkan 35 menit ini kurang atau nggak cukup buat Dina dan untuk bercerita ke ibu, bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, untuk sesi berikutnya itu nanti ibu akan beritahu entah itu dari wali murid untuk memanggil Dina, atau ibu bisa chat Dina via WhatsApp gitu, atau ibu sendiri yang datang ke kelas Dina untuk melanjutkan sesi konseling ini. Gimana Dina, udah ngerti? Udah ngerti Bu. Bersedia nggak kalau misalkan 35 menit? Bersedia Bu. Oh, bersedia. Alhamdulillah kalau Dinanya bersedia. Nah, ibu tanya kabar Dina ya. Kabar Dina sekarang gimana? Kalau kabar saya sekarang lagi kurang baik Bu. Kurang baik. Kenapa kok kurang baik Dina? Karena saya 2 hari yang lalu itu saya diselingkuhin Bu sama pacar saya. Oh, diselingkuhin ya Dina, astagfirullah. Kalau boleh tahu, gimana awal cerita kok bisa Dina tuh tahu sih pacar Dina ini selingkuh? Dina mergokin kah atau pacar Dina sendiri yang ngomong? Jadi gini Bu, kan kemarin sebelum 2 hari ini, jadi 3 hari yang lalu lah, itu kan saya ketemu nih sama pacar saya, mantan. Nah habis itu di galeri mantan saya itu ada screenshot itu chatan dia sama si sama si selingkuhannya itu Bu. Jadi kalau menurut saya itu chatannya udah lebih dari teman sih, jadi saya langsung marah-marah lah Bu ke dia. Terus dia ngejelasin, dia nggak bisa ngejelasin Bu, jadi langsung ya kita marahan habis itu. Terus habis itu saya udah nangis nih. Nah habis itu dia juga nangis Bu, karena kita nggak bisa gitu mau putus, tapi sayanya pingin putus Bu karena udah sakit hati kan sama dia karena saya udah diselingkuhin. Tapi kalau saya mau putus, takutnya saya nanti nggak bisa bahagia Bu ke depannya. Tapi kalau mau saya lanjutin sama dia karena saya udah sakit hati Bu sama dia. Jadi saya bingung harus gimana. Jadi Dina ini bisa dibilang ini ya, tahu sendiri ya kalau misalkan cowoknya Dina ini apa ya, selingkuh lah ya, bisa ya selingkuh ya Dina ya. Iya Bu. Oh, terus juga si apa ya, mantan, bisa dibilang mantan ya Dina ya. Udah mantan sekarang. Mantannya Dina ini apa namanya, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya, kayak nggak tahu, pasrah gitu loh Dina ya. Ya mungkin kalau saya nanya dia cuman bisa jawab karena hilaf gitu Bu, yang pasti ya itu karena hilaf. Habis itu nangis aja dia cuma bisa nangis. Dia ini juga ikut nangis. Ya Kalau ibu boleh tahu nih Dina, karena hal apa yang ngebuat Dina itu apa ya, kan tadi Dina bilang nih mau putus tapi apa namanya masih ada rasa ya kan ya. Terus kalau mau dilanjutin, Dinanya udah sakit hati, benar-benar sakit hati. Nah kalau ibu boleh tahu nih, kenapa Dina masih mau tetap lanjut sama si laki-laki ini, tapi Dina masih sakit hati? Kayak maksudnya apa ya? Kenapa sih Dina ini masih mau ada kesempatan, ngasih kesempatan buat mantannya ini? karena yang pertama saya kan ya pasti sayang banget Bu sama dia. Yang kedua karena support dari teman-teman sih Bu, untuk ngasih kesempatan gitu biar dia bisa berubah gitu ke depannya. Nah, tapi di satu sisi lain Dina ini sakit ya hatinya ya, karena dari selingkuhin ya Dina ya. Iya Bu. Apalagi tahu sendiri ya Dina ya. Terus itu juga tadi juga Dina bilang mau putus aja tapi masih sayang ya kan ya. Iya benar. Nah kalau putus gimana ya ngomongnya ya, kalau misalkan putus, apakah kedepannya Dina akan mempercayai lagi laki-laki gitu apa gimana gitu? Kayaknya sih bakalan kurang Bu rasa kepercayaan saya sama dia. Sama dianya, bukan laki-laki lain ya? Dua-duanya sih. Karena ada trauma ya Dina ya. Ya benar. Terus juga Dina kan tadi katanya ada support dari teman-teman nih Iya Bu. buat
nggak ngeudahin hubungannya gitu kan. Nah, dari Dina sendiri ada nggak sih rasa pengen ya udahlah lanjutin aja dulu, soal dia nanti ngulangin lagi, ya udah Dina pergi gitu, atau aku pergi, atau saya pergi gitu. Pernah nggak ada rasa kayak gitu, Dina? Jujur sih nggak pernah Bu, karena kalau saya udah iya ya iya, enggak ya enggak gitu. Jadi di sini intinya Dina bingung ya, Dina mau kemana gitu. Bisa dibilang masih sayang tapi udah sakit hati, ditinggalin tapi masih sayang gitu ya. Nah oke. Jadi di sini coba pikirin lagi deh. Kalau misalkan nih Dina tetap lanjut sama mantannya Dina ini, Dina inget hal yang ngebuat Dina bahagia itu apa? Misalkan contohnya nih, cowoknya Dina sering nyamperin Dina, quality time apa gimana gitu. Contohnya gimana? Ya kurang lebih seperti itu Bu, kayak misalnya dia kalau waktu pacaran dulu itu tiap malam tuh kita ketemu Bu, jadi tiap malam tuh ada tempat buat cerita gitu sama dia, tiap malam tapi tiap hari tapi tiap malam gitu. Itu ketemu langsung ya Dina? Iya Bu, ngobrolnya ngobrol langsung. Jadi buat saya seneng gitu kalau misal ketemu sama dia tiap malam. Nah, di sini Dina, Ibu boleh tahu nggak sih, kok Dina bisa tahu nih apa namanya, kalau misalkan itu benar-benar selingkuh, kan katanya tadi chatan tapi maksudnya apa ya, bukan apa ya, kayak bukan sebatas teman lah intinya ya, bukan sebatas teman gitu. Nah Dina yakin banget itu kenapa sih kok ini nih udah selingkuh nih gitu. Maksudnya nggak ada kayak rasa apa mau gimana dulu, atau Dina emang udah ngechat selingkuhannya, atau Dina emang udah cari tahu terlebih dahulu, maksudnya kayak mengumpulkan apa ya, kalau sekarang tuh kayak ngumpulin barang bukti lah ya. Nah itu Dina ngumpulin barang bukti kah atau gimana? Yang pertama kan dari chatan itu Bu, udah kelihatan tuh kalau menurut saya itu udah lebih dari temen sih, kalau chatannya udah lebih, udah chatan kayak gitu lah pokoknya. Nah yang kedua, mereka itu udah jalan berdua loh Bu, udah nonton film, udah main lah berdua, udah makan bareng juga, cuman berdua. Jadi kalau menurut saya itu udah selingkuh sih, walaupun memang belum pacaran, belum sayang-sayangan, tapi udah jalan berdua tanpa ada orang ketiga keempat, hanya cuman berdua lah. Oh jadi udah di tahap ini ya Dina ya, udah ke tahap ketemu ya Dina ya, udah sampai nonton segala ya. Aduh ini zaman sekarang ya Dina ya. Terus itu ada nggak sih ya, apa ya namanya, Dina sempet nggak sih ngehubungin perempuan selingkuhannya ini, maksudnya selingkuhannya mantan kamu ini? Iya Bu. Pernah ngehubungin? Ya, langsung dari itu saya langsung menghubungi. Terus apa respon dari perempuan tersebut? Kalau kata si ceweknya itu, dia bilangnya kalau mantan saya itu nggak punya pacar. Jadi si ceweknya itu nanggepin dan berlanjut, walaupun masih 5 hari sih, tapi udah kayak gitu Bu. Baru 5 hari tapi udah ketahuan ya Dina ya. Terus kelanjutannya kayak gimana waktu udah selesai itu, pacar kamu masih sampai sekarang nih, sampai detik ini juga masih ngechat nggak Siapanya Bu? mantanmu? Masih dia kayak ya Memohon pengen gitu ya, memohon pengen kembali sama saya, pengen sama-sama lagi. Dia nyesel sih Bu katanya. Terus ada nggak hal yang dijelasin gitu kayak selain hilaf? Selain hilaf itu karena disuruh temen. Awal mula karena disuruh temen. Terus awalnya doang sih, tapi disuruh temen, habis itu dia sendiri yang kepingin ngelanjutin. Maksudnya disuruh temen itu udah nih, maaf ya ngomong, kayak udah nih cewek buat lu nih, kayak gitu kan. Kalau anak zaman sekarang kan gua lu tuh, udah nih cewek buat lu nih, daripada lu sama si ini sama kamu gitu misalkan. Atau kak tolong chatin ini sih, suruh ini. Maksudnya tuh awal mulanya tuh emang dideketin atau emang ada urusan, tapi temennya si pacarmu ini nih, ini apa namanya, nyuruh gitu loh temennya ini untuk ngechat si cewek ini karena ada keperluan, jadi minta tolong gitu. Nah seperti itu Bu, minta tolongnya disuruh nebeng. Disuruh nebeng ke acara organisasi.
Jadi ya karena itu ya jadi berlanjut ya Dina ya. Itu awal mulanya seperti itu. Mm-mm. Terus juga waktu ketahuan itu kan dia nangis tuh. Ya. Nah sekarang kan dia karena dia ketahuan makanya dia nangis. Kalau misalkan belum ketahuan pasti kan masih lanjut ya sampai sekarang ya Dina ya. Udah pernah diomongin baik-baik belum? Maksudnya kan 2 hari lalu kan Dina ya diselingkuhin ya. Udah pernah diomongin baik-baik belum sih, kayak misalkan kamu ke selingkuhannya perempuannya ini, sebut aja B ya, atau Mawar, sama si Mawarnya ini, udah pernah belum sih kayak maksudnya ketemu terus ngomong di baik-baik, maksudnya secara baik-baik gitu tanpa ada rasa emosi? Pernah Bu, tapi itu tujuannya karena agar kita mau balik. Jadi kayak ibaratnya syaratnya gitu Bu, kalau misalnya saya sama mantan saya itu mau balik, syaratnya saya ketemu dulu sama selingkuhannya itu, buat ya ngejelasin lah semuanya dari awal sampai akhir gimana kok bisa gitu mereka gitu. Oke. Terus juga setelah itu apa yang terjadi? Maksudnya Dina jalan berdua maksudnya seperti biasa kayak pacaran tuh, atau sediem-dieman setelah dari pertemuan dengan si Mawar ini? Kita biasa aja sih Bu, karena kalau dulu pernah bilang kalau misal ya nggak ini sih, tapi kalau misalnya putus itu kan kita dulunya temenan nih, jadi ya mau gimana pun bakal jadi teman gitu, jadi temenan biasa walaupun udah putus. Tapi jadi sekarang ini statusnya udah balikan atau belum, atau masih kayak sediman gitu? Belum balikan Bu, masih ya kayak tadi itu kayak temenan biasa dari awal. Ada kan tadi kan Dina sendiri bilang nih, kebahagiaan Dina itu si mantan Dina ini udah kayak jadi tempat cerita, tempat berkeluh kesah, rasa capeknya bisa diceritain ke mantannya Dina ini kan ya. Itu rasa kebahagiaannya Dina. Tapi Dina pernah mikir nggak kebahagiaan setelah putus dari, maksudnya Dina meninggalkan mantannya Dina ini. Jadi Dina bener-bener walaupun sayang, Dina bertekad nih, udahlah saya nggak mau gitu misalkan, pokoknya setelah ini saya harus lebih bahagia dari yang kemarin. Pernah nggak Dina berpikir seperti itu? Pernah Bu, pengennya juga kayak gitu Bu, setelah saya disakitin saya harus lebih bahagia gitu kan, tapi kayaknya nggak bisa Bu, karena saya sayang banget sama dia. Jadi kalau ibu boleh tahu nih Dina, hubungannya udah berapa lama sih? Kurang lebih 1 tahun Bu. 1 tahun, nah jalan 2 tahun ini misalnya ya. Iya. Ya. Nah, hubungannya 1 tahun ya Dina, cukup lama, bisa dibilang cukup lama. Tapi pernah nggak sih dia itu kayak gerak-geriknya itu mencurigakan gitu? Setelah selingkuh apa gimana Bu? Maksudnya waktu sebelum selingkuh, misalkan nih dia kan selingkuh 5 hari nih. Nah di waktu 5 hari ini, misalkan hari keempat atau sebelum H-3 dia ketahuan, gerak-geriknya udah beda gitu loh. Nggak ada Bu, sama sekali nggak ada perubahan di dia. Oh jadi kayak pure, udah hari biasa gitu ya? Malah itu karena habis liburan kita Bu, malam berdua, habis itu malamnya itu ya itu tadi yang kata saya temennya dia nyuruh boncengan itu, nah itu, tapi saya belum tahu kejadian itu, setelah 5 hari baru saya tahu dari awal sampai akhir. Kalau dibilang 5 hari untuk berchattingan terus ketemu itu cukup bentar ya, masa langsung bertemu gitu ya. Nih misalkan ya Dina misalkan udah putus sama si mantannya ini, dan bisa dibilang udah 1 bulan nih misalkan, atau 2 bulan lah ya, kalau 1 bulan kecepatan untuk move on ya. Nah terus itu juga dalam 1-2 bulan ini Dina berplanning untuk mencari kebahagiaan. Nah kebahagiaan apa yang sesudah Dina move on gitu, yang pengen Dina gapai gitu? Saya pengen ya memperbaiki diri Bu, biar lebih baik lagi dari sebelumnya, biar nggak diselingkuhin lagi, pengen lebih sukses dari dia kalau bisa, karena biar saya membuktikan nih kalau saya tuh bisa gitu tanpa dia. Oke, jadi Dina pengen berubah diri ya. Nah,
Kalau misalkan kebahagiaan sewaktu nih, kan katanya tadi Dina bilang tempat pulang, bisa dibilang tempat pulang Dina, tempat cerita ya kan ya. Nah, misalkan itu kebahagiaan sebelum sebelum si mantannya Dina ini ketahuan selingkuh nih, taruhlah ya di sebelah sini misalkan ya. Nah, kebahagiaan apa yang pengen Dina rasain lagi waktu misalkan udah balikan gitu loh. Ya kalau bisa yang sebelumnya keselingkuh itu tetap dijalani sih Bu, kayak ketemu tiap malam buat cerita, buat keluh kesah gitu, keseharian kita bisa diceritain ke pasangan kita gitu. Nah kan itu kan Dina yang tadi yang Dina bilang nggak boleh hilang misalkan ya, tetap diterapin gitu. Tapi ada nggak sih kebahagiaan yang pengen Dina buat lagi gitu selain itu? Biar kan ini kan dulu waktu selingkuh dia juga suka gini, walaupun aku nih tetap cerita sama dia, tapi tetap aja dia tetap selingkuh gitu. Ngerti gak Dina? Misalkan nih, ibu ulangin lagi ya. Misalkan nih Dina ini kan dulu waktu sebelum diselingkuhin ini kan sering cerita kan. Nah pasti juga pernah mikir, aduh waktu itu aja gua cerita sama dia, apa-apa bilang sama dia, tetap aja diselingkuhin gitu kan. Tapi Dina merasa itu kebahagiaan Dina kan. Nah tapi kebahagiaan yang selanjutnya loh, ngerti gak sih, kayak selanjutnya yang pengen Dina membangun chemistry gitu loh, tapi dalam bahagia gitu. Misalkan kalau zaman sekarang bilangnya art of service, terus physical touch gitu kan. Nah Dina pengen lebih kemana gitu loh kebahagiaannya gitu. Mungkin saya lebih ke physical touch Bu, ke dia. Kamu pengen ada rasa physical touch yang lebih lagi gitu ya, rasa kebahagiaannya. Kalau enggak biasanya saya harus lebih ngerti sih Bu ke dia biar nggak diselingkuhin lagi. Mungkin. Emang kalau ibu boleh tahu kamu kurang mengerti apa? Maksudnya kurang ngertiin si mantan kamu ini apa? Kurang ngerti, lebih ke posesif Bu. Jadi kalau misal dia gerak dikit aja saya nggak bisa ngerti karena alasan dia gini itu, saya nggak bisa ngerti. Tetap kalau saya minta nggak boleh ya nggak boleh gitu. Mungkin dia Berasa jenuh ya. Gitu ya. Sebelumnya ibu maaf banget ya Dina ya. Di sini nih gendernya berbeda ya Dina ya, laki-laki dan perempuan. Dan statusnya juga masih berpacaran. Berposesif itu tentu saja boleh pastinya dalam hubungan Dina ya kan. Nah tapi laki-laki ini biasanya itu tidak suka Dina diposesifin yang terlalu kayak apa-apa nggak boleh kayak gitu. Jadi dia pasti suka mencari kesenangan dia sendiri dan malah malah melanggar semua yang Dina nggak pengen gitu loh Dina. Nah tapi sekarang kamu udah nggak berhubungan chat dengan si mantan selingkuhannya ini, si Mawar ini? Udah enggak Bu, karena udah clear masalahnya. Clear. Si Dina sama mantannya Dina ini pernah nggak ngomong baik-baik? Maksudnya tidak ada rasa emosi gitu? Itu habis diselingkuhin atau sebelum? Sudah deh. Ya kayak malah dieman aja Bu kalau ngomong, kayak teman biasa. Kayak sebelum pacaran kita kan memang teman, jadi kita kayak ngelakuin temennya kayak sebelum pacaran. Tapi nggak ada rasa canggung? Canggung sih ya pasti canggung, karena kan dari pertemanan ke pacar terus pertemanan lagi ya. Nah Dina, ibu mau nanya lagi tentang kebahagiaan ya Dina. Apakah nih sekarang ibu kasih pilihan ya, Dina pengen balik nih ke mantannya Dina. Ibu kasih pilihan ya Dina ya. Jadi Dina ini bisa balikan sama mantannya Dina dan Dina bisa menerima kembali mantannya Dina ini, tapi dengan konsekuensi Dina bakal overthinking ya kan ya. Terus juga Dina pengen ngebangun kebahagiaan yang sebelumnya belum Dina dapetin. Misalkan ya Dina pengen ngebangun sebuah hubungan yang sangat bahagia kan Dina ya.
Nah, di situ Dina harus saling percaya pastinya. Tapi di satu sisi, si Dina ini juga pernah ngerasain diselingkuhin. Jadi overthinking lah ya kan Dina ya. Tapi kalau misalkan Dina putus dengan pacarnya Dina atau mantannya Dina ini, Dina akan move on dan masa prosesnya lumayan mungkin ya menurut Dina. Setiap orang kan beda-beda ya jalan move onnya. Terus juga Dina ini juga apa ya, bakal menemukan kebahagiaan yang benar-benar lebih bahagia sebelum Dina pacar nama ini gitu loh, ngerti nggak? Iya Bu. Jadi Dina lebih ke perem mana, maksudnya lebih mau menuju yang kemana gitu? Kalau saya pengennya ya tetap lanjut Bu. Sayang saya sama dia kayak nggak bisa kalau buat bisa. Jadi pengennya tetap sama dia, pengen sama-sama lagi, pengen bareng-bareng lagi, pengen ada tempat buat cerita. Karena kalau sendirian itu nggak ada Bu tempat buat cerita. Jadi saya pengennya tetap sama dia, nggak mau putus. Tapi ya itu ya Dina ya, Dina harus ngebangun chemistry yang baru. Dina harus overthinking, kadang suka overthinking mestinya ya Dina ya. Ya, dari sebelum dari pas pacaran juga sering Bu overthinking. Oh, sering ya overthinking ya, wajar lah ya perempuan ya Dina ya. Nah, nih Dina, kebahagiaan apa sih? Maksudnya kebahagiaan yang pengen Dina bangun, kan tadi nggak mau apa yang Dina cerita itu tuh bakal luntur itu kan tadi kan bilangnya kan. Nah, maksud ibu tuh yang pengen Dina bangun gitu loh, kebahagiaannya gitu, mencapai tujuan kebahagiaannya gitu loh Dina. Saya mau pengennya ngertiin dia Bu. Kalau saya ngertiin dia mungkin bisa meminimalisir hal terjadinya perselingkuhan. Setelah itu bisa lebih nggak lebih posesif lagi, bisa ngertiin dia. Kalau misal dia ada acara atau ada kegiatan yang nggak berhubungan sama wanita, itu ya mungkin bisa lah dibicarain baik-baik. Berarti puncak kebahagiaannya Dina ini apa ya, balik gitu ya, bukan untuk mundur, maksudnya putus gitu ya Dina. Ya maunya tetap sama dia. Berarti puncak kebahagiaannya Dina ini balik lagi ke mantannya Dina ini ya Dina ya. Nah, kalau nggak mundur ya Dina ya berarti ya, Tetap sama dia Bu, pengennya sama dia ya. Berarti Dina harus itu tadi yang ibu bilang ya, membangun kebahagiaan yang terus itu juga berarti Dina lebih memilih balik dan menerima konsekuensinya. Terus juga Dina juga harus menerima apa ya, segala kekurangan yang mungkin udah dia lakuin waktu selingkuh ini. Jadi Dina harus ekstra sabar gitu ya. Ya ekstra sabar, ekstra jagain dia. Sayang banget berarti Dina sama pacarnya ya. Iya Bu, mantan sih. Oh, masih mantan. Berarti nanti pulang dari sini apakah Dina ingin membicarakannya baik-baik dan memberi kesempatan? Iya Bu, saya bakalan ngasih kesempatan. Tapi kesempatan itu jadi kesempatan pertama dan terakhir. Kalau misalnya dia kayak gitu lagi, saya nggak bisa buat ngelanjutin sih Bu. Karena saya sekarang ini yakin kalau dia bakalan berubah. Tapi kalau misalkan dia nggak berubah gimana? Ya itu tadi Bu, saya udah nggak bisa lagi kalau misalnya dia ulangin untuk yang kedua kalinya, saya udah nggak bisa lagi. Jadi di sini ibu mau Dina menentukan pilihan Dina dengan membicarakannya gitu. Tadi Dina milih apa untuk melanjutkan apa dan tidak mau apa. Jadi pilihan saya itu lanjut Bu sama mantan saya. Dan kebahagiaan saya untuk selanjutnya itu tetap sama dia, tapi saya lebih ngertiin ke dia, lebih jagain dia, lebih ya ngertiin lah yang pasti, biar dia tuh nggak bosen sama saya, biar dia juga tetap mau sama saya, biar nggak berpaling ya, ya. biar nggak berpaling lagi. Jadi di sini Dina udah menentukan pilihan Dina ya Dina ya. Jadi di sini tidak ada paksaan untuk Dina memilih
misalkan bisa disebut planning A dan planning B, Dina. Iya. Jadi Dina hebat sekali bisa menentukan pilihannya Dina sendiri. Terus juga apa ya namanya, Dina mencapai kebahagiaannya dengan balikan dengan masa lalu yang mungkin bisa dibilang bisa menjadi problem rasa overthinking yang agak bergejolak ya, Dina. Iya, Bu. Jadi Ibu benar-benar senang banget Dina bisa menentukan pilihannya. Ibu juga bangga tanpa bertele-tele Dina untuk menentukan pilihannya gitu. Jadi gimana Dina rasa setelah bercerita ini? Saya sekarang bisa nentuin pilihan saya, Bu. Sebelumnya kan nggak bisa nih, bingung nih mau milih yang lanjut atau mau putus. Tapi akhirnya setelah saya konseling sama ibu, saya bisa nentuin pilihan. Kalau misalnya saya tuh pengennya ya tetap sama mantan saya. Karena itu ya Dina, kebahagiaan Dina ada di situ ya. Ya. Tapi misalkan nih kebahagiaannya Dina emang ada di situ dan suatu saat jangan sampai terjadi bisa terulang lagi, mungkin itu emang bukan kebahagiaannya Dina, karena mungkin ini kebahagiaan Dina yang menurut Dina udah terbaik. Tapi kalau misalkan ke depannya dia seperti itu lagi, mungkin itu gak terbaik. Makanya apa ya, bisa dibilang Dina memberi kesempatan untuk membangun kebahagiaan bersama dia ya Dina. Nah jadi sekarang udah 30 menit Dina. Dan alhamdulillahnya juga 35 menit ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu gitu ya Dina ya, sama sesi konselingnya ini. Hal apa yang Dina rasain sekarang? Sekarang perasaan saya udah lega, udah bisa nentuin pilihan saya, udah nggak bingung lagi bakalan lanjut kemana hubungan saya, Bu. Oke, sekarang udah jam udah ya, udah lebih ya Dina ya dari 35 menit. Oke, sebelumnya Ibu banyak makasih banget karena Dina udah datang ke Ibu, udah percaya sama Ibu, udah terbuka sama Ibu, dan apa ya namanya, dan makasih juga Dina udah mandiri untuk menentukan pilihannya Dina. Kalau misalkan suatu saat nih Dina ada masalah atau apa selain percintaan, Dina bisa datang ke sini ya Dina. Iya, Bu, terima kasih juga udah sukarela mendengarkan masalah saya yang saya hadapi, dan makasih juga udah membantu menentukan pilihan saya yang paling terbaik. Iya, sama-sama Dina. Jangan kapok-kapok ya datang ke sini Dina. Jadi Dina itu dipanggil ke BK bukan karena masalah ya Dina ya. Datang ke sini karena Dina pengen bercerita gitu. Bilang ke teman-teman yang kalau pengen bercerita ke Ibu gitu. Kalau misalkan tidak ada tempat bercerita, tetap konsep ruang BK itu bukan untuk masalah anak-anak yang nakal ya Dina ya. Ya, Bu, saya paham, Bu. Oke, sekarang sepertinya udah selesai di jam kosnya Dina juga. Ya, makasih ya Dina ya. Makasih juga ya, Bu. Ya. Nah, teman-teman udah pada lihat kan contoh konseling wellness itu gimana? Dalam konseling tersebut, konseli mencapai kebahagiaan yang dia ingini sendiri. Dan konselornya sendiri hanya membantu dan mengarahkan konseli untuk mencapai kebahagiaan konseli tersebut. Jadi, konselor tidak boleh memberikan nasihat, tetapi konselor hanya membantu mengarahkan konseli untuk mencapai tujuan konseli itu sendiri. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Jika ada kesalahan di dalam video konseling tersebut, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf jika ada suara bising dan tempat yang agak gelap. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video konseling wellness yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sampai jumpa kembali teman-teman.